Pada awal abad ke-15, ketika angin muson meniupkan kehidupan ke jalur-jalur perdagangan Nusantara, sebuah kapal dari negeri Campa yang jauh merapat di pesisir utara Jawa. Kapal itu tidak membawa rempah-rempah untuk dijual atau tentara untuk berperang. Ia membawa seorang lelaki bernama Syekh Hasanuddin, dan di dalam dadanya ia membawa warisan yang lebih berharga dari emas maupun kekuasaan, yaitu ilmu dan keyakinan. Ia adalah putra dari Syekh Yusuf Siddiq, seorang ulama besar di tanah kelahirannya, yang garis keturunannya mengalir jernih hingga ke Sayyidina Husain, cucu terkasih Nabi Muhammad. Darah itu memberinya kehormatan, namun bukan itu yang menjadi kekuatannya. Kekuatan sejatinya terletak pada suaranya. Syekh Hasanuddin adalah seorang penghafal Al-Quran, seorang qari yang lantunannya mampu menggetarkan udara dan menenangkan jiwa yang gelisah. Setiap ayat yang keluar dari bibirnya terdengar bukan seperti perintah, melainkan seperti undangan. Keindahan suaranya menjadi jembatan pertama bagi masyarakat tanah Sunda yang ditemuinya. Sebuah perkenalan yang menyentuh hati jauh sebelum ia mencoba menyentuh pikiran. Karena kemampuannya inilah, orang-orang di tanah baru itu kelak akan memberinya sebuah nama yang lebih lekat, sebuah julukan yang lahir dari kekaguman mereka, Syekh Quro, sang guru yang melantun. Sekitar tahun 1418, rombongannya tiba di sebuah pelabuhan yang ramai bernama Pura Dalem di wilayah yang kini dikenal sebagai Karawang. Pesisir utara Jawa pada masa itu adalah panggung dunia, tempat para saudagar dari Tiongkok, Gujarat, dan tanah Arab saling bertukar barang dan cerita. Syekh Quro tidak datang sebagai orang asing yang terasing. Ia tiba sebagai bagian dari sebuah jejaring yang lebih besar, sebuah gelombang perubahan yang sedang menyapu kepulauan. Penguasa pelabuhan setempat, Ki Gedeng Karawang, melihat ada sesuatu yang berbeda pada ulama pendatang ini. Ia melihat kebijaksanaan dalam sorot matanya dan ketulusan dalam tutur katanya. Maka, dengan tangan terbuka, ia mengizinkan Syekh Quro untuk mendirikan sebuah tajuk, sebuah surau kecil yang sederhana. Surau itu dengan cepat menjadi lebih dari sekadar tempat beribadah. Ia menjadi pusat pengetahuan, pesantren pertama di tanah itu, di mana gema lantunan Al-Quran mulai terdengar, menarik para pemuda setempat untuk datang dan belajar. Namun, langkah yang benar-benar menancapkan akarnya di tanah Karawang adalah sebuah ikatan suci. Syekh Quro menikahi putri Ki Gedeng Karawang, seorang gadis bernama Ratna Sondari. Pernikahan ini mengubah segalanya. Ia bukan lagi seorang guru pengembara, melainkan telah menjadi bagian dari keluarga penguasa. Ia mendapatkan perlindungan, legitimasi, dan yang terpenting, sebuah rumah. Dari pernikahan inilah lahir seorang putra bernama Syekh Ahmad, yang kelak akan menjadi penghulu pertama di Karawang, melanjutkan warisan ayahnya. Kabar tentang komunitas baru yang tumbuh di pesisir itu akhirnya sampai ke telinga penguasa tertinggi, ke jantung kerajaan Sunda di Pakuan Pajajaran. Raja yang bertakhta saat itu adalah Prabu Anggalarang, seorang penguasa bijaksana yang dikenal dalam sejarah sebagai Prabu Niskala Wastu Kancana. Ia telah memerintah negerinya dalam kedamaian selama puluhan tahun. Namun kedamaian itu dibangun di atas kewaspadaan. Sang Prabu membawa luka lama dari masa lalunya, sebuah trauma kolektif yang diwariskan dari peristiwa Bubat, di mana ayahandanya dan sebagian besar keluarganya gugur di tangan kerajaan Majapahit. Tragedi itu menanamkan dalam dirinya sebuah ketidakpercayaan yang mendalam terhadap segala bentuk pengaruh asing. Baginya, ajaran baru yang dibawa Syekh Quro bukanlah sekadar soal keyakinan pribadi. Ia melihatnya sebagai sebuah kekuatan ideologis yang berpotensi menggerus pondasi kerajaannya, yang telah kokoh berdiri di atas tradisi Hindu warisan leluhur. Kekhawatirannya bukanlah kekhawatiran seorang fanatik, melainkan kalkulasi dingin seorang negarawan. Ia melihat percikan api di Karawang dan tahu jika dibiarkan, api itu bisa menjalar dan membakar seluruh kerajaannya dari dalam. Maka, setelah menimbang dengan saksama, Sang Prabu mengambil keputusan, ia harus bertindak. Didorong oleh kegelisahan yang terus tumbuh di hatinya, Prabu Anggalarang mengeluarkan sebuah titah yang tak bisa ditawar.
Kegiatan dakwah dan pesantren yang didirikan oleh Syekh Quro harus dihentikan. Namun, untuk menyampaikan perintah sepenting ini, ia tidak mengirim seorang jenderal dengan pasukan. Ia memilih utusan yang paling kuat pesannya, seseorang yang kehadirannya sendiri adalah sebuah pernyataan, yaitu putra mahkotanya, Raden Pamanah Rasa, pangeran muda yang suatu hari nanti akan dikenal oleh seluruh tanah Sunda sebagai Prabu Siliwangi. Ini adalah sebuah langkah yang cerdik. Mengirim putra mahkota bukanlah sebuah deklarasi perang, melainkan sebuah pesan diplomatik yang membawa bobot ancaman terselubung. Ini menunjukkan bahwa masalah di Karawang dianggap serius, sebuah urusan internal kerajaan yang membutuhkan perhatian dari pewaris takhta. Ini juga menjadi ujian pertama bagi sang pangeran. Cara ia menyelesaikan tugas ini akan menjadi cerminan dari kemampuannya untuk memimpin kelak. Maka, dengan membawa beban titah ayahnya dan kesetiaan pada negerinya, Raden Pamanah Rasa berangkat menuju pesisir utara, menuju sebuah takdir yang tidak pernah ia bayangkan. Setibanya di Karawang, sang pangeran tidak langsung menunjukkan dirinya. Ia bergerak dalam diam, mengamati dari kejauhan, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi di pesantren kecil itu. Suatu sore, ketika senja mulai mewarnai langit, ia mendengar sebuah suara lantunan ayat-ayat suci yang begitu merdu, begitu jernih, hingga seolah mampu menembus relung hatinya yang paling dalam. Suara itu membawa kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, yang membuatnya terpana adalah sumber suara itu. Bukan Syekh Quro yang sedang melantun, melainkan seorang wanita muda, murid terbaik sang guru, yang bernama Nyi Subang Larang. Nyi Subang Larang adalah putri dari Ki Gedeng Tapa, seorang syah bandar terhormat dari Pelabuhan Muara Jati. Ayahnya telah menitipkannya kepada Syekh Quro agar ia dapat mendalami ajaran Islam. Raden Pamanah Rasa berdiri mematung, terpesona, bukan hanya oleh kecantikan wajah Nyi Subang Larang, tetapi oleh kekuatan dan ketenangan yang terpancar dari dirinya, dari setiap nada yang keluar dari bibirnya. Pada saat itu, misi yang dibawanya dari Pakuan Pajajaran mulai terasa hampa. Ancaman yang tadinya begitu nyata dalam benaknya kini terasa tidak masuk akal. Islam yang ia dengar dari suara Nyi Subang Larang bukanlah sebuah ideologi asing yang mengancam, melainkan sebuah keindahan yang menenangkan, sebuah perang berkecamuk di dalam dirinya. Di satu sisi, ada tugas dari ayahnya, kewajiban seorang putra mahkota. Di sisi lain, ada panggilan hati yang begitu kuat, sebuah rasa ingin tahu yang tak bisa ia bendung. Ia merasa seolah Nyi Subang Larang adalah jembatan hidup antara dunianya dan dunia yang baru ia temukan. Dan tanpa sadar, ia telah melangkahkan kakinya menyeberangi jembatan itu. Dorongan hatinya mengalahkan segalanya. Raden Pamanah Rasa memutuskan untuk menemui Syekh Quro, bukan untuk mengusirnya, tetapi untuk melamar muridnya. Tentu saja pernikahan itu tidak bisa terjadi begitu saja. Syekh Quro, sebagai guru dan wali bagi Nyi Subang Larang, mengajukan satu syarat. Syarat itu didukung oleh keteguhan hati Nyi Subang Larang sendiri. Syarat yang akan mengubah jalan sejarah tanah Sunda selamanya. Sang pangeran harus memeluk agama Islam. Raden Pamanah Rasa kini berdiri di persimpangan jalan paling penting dalam hidupnya. Memilih untuk menuruti syarat itu berarti ia akan berhadapan dengan kemurkaan ayahnya, mengkhianati tradisi leluhurnya, dan mempertaruhkan takhtanya sebagai calon raja Hindu Pajajaran. Namun, menolaknya berarti ia harus meninggalkan wanita yang telah merebut hatinya dan memadamkan cahaya baru yang mulai bersinar di jiwanya. Setelah melalui pergulatan batin yang hebat, ia membuat sebuah pilihan. Ia memilih cinta. Ia memilih keyakinan barunya. Pernikahan pun dilangsungkan dengan sederhana namun khidmat. Di hadapan sang pangeran, berdiri Syekh Quro, ulama yang seharusnya ia usir dari tanah itu. Namun kini, sang guru tidak pergi. Ia justru berdiri sebagai wali nikah, menyatukan muridnya dengan putra mahkota Pajajaran dalam sebuah ikatan suci. Tanpa pertumpahan darah, tanpa satupun pedang terhunus, Syekh Quro telah berhasil menanamkan benih Islam, bukan lagi di kalangan rakyat jelata di pesisir, tetapi langsung di jantung garis suksesi kerajaan. Ironi ini begitu sempurna.
Perintah Prabu Anggalarang untuk memadamkan api di Karawang justru berakhir dengan membawa bara api itu ke dalam istananya sendiri melalui tangan putranya yang paling ia percaya. Setelah pernikahan itu, Nyi Subang Larang diboyong ke Istana Pakuan Pajajaran. Ia memasuki sebuah dunia yang sama sekali berbeda, sebuah lingkungan yang didominasi oleh tradisi Hindu. Ia menjadi satu-satunya istri pangeran yang memeluk Islam, dikelilingi oleh keluarga dan abdi dalam yang memandang keyakinannya dengan curiga. Namun, Nyi Subang Larang tidak goyah dengan keteguhan yang diwarisinya dari sang guru. Ia menjadi sebuah pesantren di dalam istana. Ia tidak berdakwah secara terbuka, tetapi hidupnya sendiri adalah sebuah dakwah. Sikapnya yang santun, ibadahnya yang tekun, dan kedamaian yang terpancar darinya menjadi saksi bisu atas kebenaran yang ia yakini. Di dalam tembok istana itulah ia melahirkan 3 orang anak yang kelak akan menjadi pilar-pilar Islam di Jawa Barat. Putra pertamanya adalah Raden Walang Sungsang, disusul oleh Nyi Rara Santang, dan yang bungsu adalah Raden Kian Santang. Meskipun mereka tumbuh sebagai pangeran dan putri di sebuah kerajaan Hindu, ibu mereka menanamkan ajaran Islam dengan kuat di hati mereka sejak kecil. Disinilah warisan sejati Syekh Kuro terlihat. Bukan pada bangunan pesantren yang ia dirikan, tetapi pada seorang murid yang berhasil ia didik. Melalui Nyi Subang Larang, Syekh Kuro secara tidak langsung telah mendidik para pendiri kesultanan-kesultanan Islam di masa depan. Sebuah strategi jangka panjang yang begitu visioner, di mana pengaruh tidak diukur dari seberapa banyak pengikut yang ia miliki saat itu, tetapi dari seberapa dalam ia mampu menanamkan benih pada satu jiwa yang berada di posisi yang tepat. Sementara itu, di Karawang, Syekh Kuro merasa tugasnya di panggung utama telah selesai dengan cara yang paling tak terduga. Pesantrennya di Pura Dalem, yang berada di dekat pelabuhan, mulai kehilangan dukungan dari kerajaan yang kini menaruh waspada. Sadar bahwa kehadirannya di pusat keramaian hanya akan menimbulkan ketegangan, Syekh Kuro membuat sebuah keputusan yang menunjukkan kebijaksanaannya. Ia memilih untuk mundur bersama muridnya yang paling setia, Syekh Bentong, dan beberapa santri lainnya. Ia berpindah ke sebuah daerah yang lebih tenang dan terpencil di utara Karawang, sebuah tempat yang dikenal sebagai Pulau Bata. Kepindahan ini bukanlah sebuah kekalahan, ini adalah sebuah langkah spiritual. Setelah berhasil dalam urusan duniawi, ia menarik diri untuk kembali fokus pada esensi ajarannya, jauh dari intrik istana dan hiruk-pikuk perdagangan. Di Pulau Bata, ia hidup dengan tenang, membina sebuah komunitas kecil, dan memperdalam hubungannya dengan Sang Pencipta. Di sanalah ia dan Syekh Bentong membuat sebuah sumur, yang kelak dikenal sebagai Sumur Awisan, yang airnya masih terus mengalir dan memberi manfaat hingga hari ini. Kepindahannya adalah cerminan dari prinsip zuhud, sebuah penolakan terhadap kemewahan dunia yang semakin mengukuhkan citranya sebagai seorang wali yang tulus. Di Pulau Bata, di tengah kesederhanaan, Syekh Kuro menghabiskan sisa usianya hingga rambutnya memutih dan langkahnya melambat. Ketika ajal menjemput, ia dimakamkan di tempat yang sama, di tanah yang telah memberinya kedamaian. Sebelum wafat, ia meninggalkan sebuah wasiat, sebuah kalimat singkat yang merangkum seluruh filosofi hidupnya. Ingsun titip masjid langgar lan fakir miskin anak yatim duafa. Aku titipkan kepadamu masjid, surau, serta para fakir miskin, anak yatim, dan kaum yang lemah. Wasiat itu adalah penutup yang sempurna, sebuah pengingat bahwa inti ajarannya adalah keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan sesamanya. Waktu terus berjalan, abad berganti, namun warisan Syekh Kuro tidak pernah benar-benar hilang. Beratus-ratus tahun kemudian, pada abad ke-19, makamnya yang tersembunyi di Pulau Bata ditemukan kembali oleh seorang utusan bernama Raden Somareja. Ia tidak datang secara kebetulan. Ia secara khusus ditugaskan oleh Kesultanan Cirebon, kerajaan yang didirikan oleh keturunan Nyi Subang Larang, untuk mencari pusara sang maha guru leluhur mereka. Penemuan ini adalah sebuah penegasan sejarah yang luar biasa. Sebuah pengakuan atas utang budi, sebuah bukti bahwa pengaruh Syekh Kuro tidak pernah padam, melainkan terus dijaga dan dihormati oleh dinasti yang ia bantu ciptakan. Lingkaran cerita itu pun akhirnya tertutup dengan sempurna.
Gema suara Sangkari dari pesisir Karawang itu pada akhirnya tidak hanya sampai, tetapi berhasil mengubah jantung kerajaan Pajajaran dari dalam. Warisan terbesarnya bukanlah makam yang diziarahi atau sumur yang tak pernah kering, melainkan gema abadi yang terus hidup melalui murid-muridnya, melalui anak cucu mereka yang selamanya mengubah wajah spiritual dan politik di tanah Sunda.